kita bisa melihatnya itu tinjauannya dari keterkaitannya aja gitu ya. Peningkatan penjualan mobil pribadi dia nggak mungkin ya meningkat karena apa, kebijakannya aja kendaraan pribadi dikurangi gitu Pak. Kemudian peralihan masyarakat ke moda transportasi publik ini ada kemungkinan ya karena di sini MRT dan LRT ini di apa istilahnya digembor-gemborin gitu ya. Habis itu peningkatan keuntungan transportasi online, ini kebijakan yang diambil pemerintah itu bukan tentang transportasi online ya, karena di sini dia sifatnya adalah ganjil genap itu mengurangi pribadi, termasuk transportasi online ini, berarti dia semakin terbatas gitu kan, karena transportasi online juga ganjil genap kan. Habis itu sistem 3-in-1 juga nggak ada di transportasi online ya. Kemudian penambahan ruas jalan raya nggak ada di soal, pemberian solusi mobil harus diperketat juga nggak ada di soal. Jadi di sini kita bisa bilang gitu ya, jawabannya kalau di tahun 2019 di nomor 1 ini jawabannya yang B. Ya, kalau saya nggak ada masalah ya kalau ini ya. Kemudian di soal berikutnya, Aji menjual rumahnya seharga 500 juta. Dia beli tahun lalu 500 juta. Dia bilang at least paling tidak aku tidak kehilangan uangku di financial investment-nya. Tapi teman dia yang ekonomi gitu ya, apa yang ekonomis gitu, yang orang ekonom bilang bahwa dia itu sebenarnya kehilangan uangnya gitu. Kenapa? Karena dia harusnya bisa menerima 5% return ketika dia menyimpan 500 juta ini ke bank gitu kan. Artinya dia membeli deposit gitu, dia berinvestasi di bank deposit gitu kan. Nah, maka dia ini sifatnya adalah apa ya? Karena dia ada kesempatan yang tidak dia ambil gitu ya. Artinya si Aji ini memilih membeli rumah gitu kan daripada deposit di bank gitu kan. Kalau ada dua pilihan dan milih salah satu, satunya harus mengorbankan ini, dia bukan normatif ekonomi. Dan normatif ekonomi itu bagaimana seharusnya ekonomi bekerja. Cost of production ini bukan ya, cost of production itu kaitannya dengan produksi, dia masuk ke opportunity cost ya. Marginal benefit ini bukan ya, dia tentang kepuasan marginal benefit, sama efisiensi juga bukan ya. Efisiensi ini masuk ke produksi, jadi dia lebih masuk ke opportunity cost. Prosesnya juga udah nggak ada masalah. Kemudian which of the following is positive economic statement? Positif ekonomi itu berarti yang terjadi sekarang gitu ya, apa yang terjadi sekarang, bukan yang terjadi seharusnya. Yang terjadi sekarang. Maksudku dicil banget. If the government increase tax on gasoline, ketika pemerintah menaikkan pajak, ini aku kecepatan nggak ngomongnya atau bisa? Enggak. Ya. Ketika pemerintah menaikkan pajak pada bahan bakar minyak BBM gitu ya, maka harga yang orang-orang bayarkan akan naik ya. Ini ada kemungkinan gitu ya, ada kemungkinan. Apabila pemerintah seharusnya tidak membiarkan harga BBM naik gitu kan, karena itu akan mencederai orang miskin gitu kan. Kemudian pemerintah seharusnya tidak. Nah, ini kamu lihat di sini ya. Ini ada kata seharusnya. Ini ada ini tidak seharusnya, ini ada kata seharusnya gitu kan. Ini ada kata seharusnya tidak gitu kan. Nah, yang ada kata-kata seharusnya atau baiknya, lebih baiknya, itu dia masuknya ke normatif ekonomi gitu ya. Kalau positif ekonomi itu dia lebih ke hubungan sebab akibat. Apabila harganya naik maka demand-nya turun gitu kan. Apabila supply-nya naik ya harganya akan turun. Apabila demand-nya turun ya harganya akan turun ya, seperti itu ya. Dia lebih ke sebab akibat gitu. Jadi kalau kita meninjau soal tentang positif ekonomi, ya hindari, coret aja langsung kata-kata opsi jawaban yang ada kata seharusnya itu udah coret aja gitu. Jadi nomor 3 ini jawabannya yang A. Oke. Berikutnya, penyelenggaraan Asian Games ternyata memberi dampak positif bagi usaha Bapak Arnold. Sejak ia memutuskan untuk menghentikan produksi pembuatan seragam sekolah dan beralih memproduksi kaos serta pernak-pernik bertema Asian Games, orderan terus berdatangan. Keputusan Bapak Arnold dalam berproduksi menjawab permasalahan ekonomi yang dihadapinya. Permasalahan ekonomi itu apa aja? Ada 3 permasalahan ekonomi. Bentar. Ya, jangan nyontek dong. Permasalahan ekonomi itu yang
itu for whom, terus wo, who sama udah for whom, how sama apa ya? Satunya lupa. What to What? produce. Ya. Jadi apa yang diproduksi, bagaimana memproduksi, dan untuk siapa hal itu diproduksi, yaitu dia menentukan sistem ekonominya gitu kan. Kalau yang kapitalis gitu ya, istilahnya yang dia udah pasar bebas itu ya udah dibiarin masyarakat menentukan sendiri. Nah di sini di soal ini kita bisa meninjau, kita bisa melihat bahwa di sini Pak Arnold ini punya apa istilahnya ya, keleluasaan gitu ya untuk mengambil keputusan gitu kan, bahwa dia menghentikan apa yang dia produksi gitu kan, kemudian beralih dia menjadi apa yang dia produksi produk barunya gitu ya. Sehingga di sini dalam hal ini kita bisa menjawab soal ini menggunakan what to produce ya, apa yang diproduksi. Kemudian soal nomor 5. Itu kata kuncinya itu dari mana, Kak? Kata kuncinya lebih ke konteks soalnya sih. Kalau for whom itu kan misalnya kayak semula nih kita kayak bikin kayak siapa yang ditujukan gitu, untuk siapa sasaran produknya itu untuk siapa gitu kan. Terus kalau bagaimana cara memproduksinya, ya apakah kita boleh punya kapital. Kalau aku bilang kapital udah ngerti maksudnya ya. Apa itu, Kak? Kapital modal, maksudnya modal mesin produksi. Nah, apakah kita itu boleh punya itu, ataukah kita harus menyewa kepada negara? Nah, itu kata kuncinya di situ gitu ya, untuk yang how to produce-nya gitu kan. Kalau misalnya how to produce-nya udah ditentukan oleh negara, misalnya Pak Arnold, misalnya gini, soalnya ya, penyelenggaraan Asian Games 2018 memberikan dampak positif bagi Pak Arnold. Sehari-hari Pak Arnold memproduksi aksesoris bertema Asian Games. Dalam proses produksinya, Pak Arnold menyewa atau Pak Arnold diharuskan menyewa mesin produksinya kepada negara. Nah itu kalau itu udah kelihatan, itu kan how to produce-nya itu di highlight banget gitu kan. Di highlight banget ini how to produce-nya itu ya. Berikutnya, why does even free market economy need some government intervention? Kamu sempat baca 10 prinsip ekonomi nggak, Din? Yang apa? Government sometimes can improve market outcomes. Enggak. 10 prinsip ekonomi itu kan yang itu loh, yang people face trade off, market can make everyone better off gitu. Enggak dikasih itu, Kak. Oh, okay. Nanti kalau misalnya ada waktu atau habis ini coba kamu buka ya 10 prinsip ekonomi itu lumayan sih enak untuk dipelajari gitu ya. Oke. Di sini kenapa free market economy dalam hal ini adalah pasar bebas yang diagung apa ya? Jadi kalau kita ngomongin pasar bebas itu kan dianggap sebagai pasar yang paling optimal, pasar yang paling efisien, pasar yang paling baik gitu kan. Tapi kenapa dia tetap membutuhkan intervensi dari pemerintah? Cek jawabannya di sini. To answer, government has the freedom to tax as necessary. Pemerintah punya kebebasan untuk memberikan pajak. Ini sepertinya bukan. To provide things marketplace could not provide gitu ya. Artinya memberikan komoditas gitu ya, baik barang maupun jasa yang swasta itu nggak bisa menyediakan. Ini ada kemungkinan. Tahu contohnya nggak di sini apa? Yang B ini. Yang swasta nggak bisa, pemerintah yang anuin. Itu apa contohnya? Itu barang yang di pasar gitu, Kak. Barang dan jasa. Yang dijual lah pokoknya. Ya, waktu awal-awal Indonesia merdeka, itu kira-kira siapa yang mau investasi di Indonesia? Ada nggak negara-negara luar yang mau investasi di Indonesia? Atau ada nggak orang yang punya modal besar gitu kan untuk membangun bisnis di Indonesia? Nggak ada gitu. Akhirnya gimana? Mau nggak mau pemerintah harus turun tangan gitu kan. Dengan apa? Aku tanya nih, dengan apa? Bagaimana cara pemerintah itu intervensi pasar ya? Salah satu selain pajak
dan belanja pemerintah gitu kan. Cara pemerintah mengintervensi pasar itu kan dengan memberikan pajak, kemudian atau memberikan kebijakan gitu ya terkait dengan belanja pemerintah. Ya. Ada lagi bagaimana pemerintah itu misalnya kayak menyediakan provide apa yang marketplace could not provide. Itu pemerintah pakai apa? Sambil kamu pikir ya, kita lihat ke opsi berikutnya. Government bisa kontrol over factor of resources, ya bukan ya. Free market, cek. Halo. Sorry. Ya. Ini internetnya putus habis. Mari start. Sorry. Kita ulang ya. Di sini yang A ini nggak mungkin ya. Tadi kita bahas ya. Kemudian di sini aku tadi nanya, kira-kira pemerintah melalui apa gitu? Pemerintah bisa menyediakan apa yang swasta tidak bisa sediakan. Kira-kira tools-nya pemerintah apa? Nggak tahu, Pak. Pemerintah menggunakan depannya B. B. Belakangnya ini berapa huruf? N. 4 huruf. Bantuan? Bukan, 4 huruf. Bantuan mah banyak banget. Oh, 4 huruf. BU. MN. Apa itu? Nggak tahu, Kak. BUMN. Ya, badan usaha milik negara. Jadi tujuan utama saat itu ketika pemerintah menasionalisasi, tahu maksudnya menasionalisasi ya, perusahaan-perusahaan Belanda itu jadikan milik Indonesia gitu kan, kemudian seperti pemerintah membangun PTPN ya, Perkebunan Nusantara, terus pemerintah provide sekarang banyak banget ya seperti Krakatau Steel, Inalum dan sebagainya. Dulu itu sebenarnya karena swasta itu nggak ada yang mau menyediakan gitu kan. Padahal masyarakat butuh gitu kan, makanya pemerintah menyediakan gitu. Meskipun itu free ekonomi gitu kan. Ya free ekonomi siapa aja bisa gitu. Swasta bisa aja, misalnya kamu mau bikin kereta api ya boleh-boleh aja, tapi zaman segitu siapa yang mau ngurus kereta api gitu kan. Siapa yang duitnya banyak? Nggak ada gitu kan. Di free market ini apa sih contoh lagi gitu ya. Di free market itu semua, kalau kamu baca bukunya Adam Smith, tahu Adam Smith? Tahu. Ya. Bukunya apa judulnya? Nggak tahu kalau bukunya. Bukunya judulnya Wealth of Nation. Nanti kamu cari bisa. Nah, menurut Adam Smith itu, Adam Smith bilang bahwa di free market ekonomi itu semua akan kembali ke equilibrium. Artinya semua itu akan ketemu titik equilibriumnya lagi gitu. Itu menurut versi Adam Smith gitu kan. Ini jauh sebelum ada pemerintah mengintervensi perekonomian. Jadi dulu itu ya udah terpisah gitu, pemerintah jalan sendiri, perekonomian jalan sendiri gitu kan. Nah, tapi kemudian saat itu ada tahun 1926 itu ada Great Depression. Kalau nggak salah 1926. Nanti coba kamu cari Great Depression itu seperti apa kondisinya. Jadi kita itu ada krisis ekonomi lah di US gitu kan. Dan waktu itu lama banget gitu kan, sekian tahun lah, bertahun-tahun itu resesinya, perekonomiannya melambat bertahun-tahun, penganggurannya di mana-mana gitu kan. Kemudian ada ekonom di situ, aku lupa siapa namanya, beliau bilang gini, Adam Smith itu benar, semua itu akan kembali ke equilibrium ya, tapi kita nggak tahu kapan dia kembali. Artinya setelah kita resesi gitu kan, orang-orang menganggur dan sebagainya, nah, iya, semua itu akan kembali ke kondisi normal lagi, tapi kita nggak tahu kapan gitu kan. Makanya supaya itu kembali terrecovery lebih cepat gitu kan, kita butuh intervensi pemerintah gitu. Nah, salah satunya di situ gitu kan. Kenapa market itu need ya, free market ekonomi, sekalipun free market ekonomi itu need government intervention gitu kan. Karena tadi kita nggak tahu ekonomi itu titik equilibriumnya ketemunya kapan gitu kan. Nah, itu contoh lain gitu ya. Kemudian di sini government control over factor resource, ya ini bukan ya, karena kalau government itu having great power to control factor of resources, berarti dia bukan free market, ya, bukan free market ekonomi gitu kan.
Kemudian can fulfill its needs for military personnel juga bukan, ya. Kemudian eliminate unemployment ini enggak. Ya. Kalau aku nanya kamu, gitu ya, bisa nggak si pemerintah benar-benar mengeliminate unemployment? Artinya ada nggak sih negara yang unemployment-nya itu 0% gitu? Nggak ada. Nggak bisa. Karena ada apa namanya? Ada apa, Kak? Titik terendah unemployment apa namanya? Nggak tahu, Kak. Namanya adalah natural rate of unemployment. Jadi ada natural rate of unemployment itu adalah titik apa istilahnya ya? Ketika ekonomi dalam kondisi sebagus-bagusnya gitu ya, dalam kondisi optimal, semua apa namanya, semua faktor produksi dikerjakan gitu kan, semua mendapat keuntungan maksimal, tidak ada pasar monopoli dan sebagainya, itu akan tetap ada yang namanya unemployment. Sebesar apa? Sebesar natural rate of unemployment gitu. Jadi unemployment itu tidak bisa di fully eliminate gitu ya. Ditekan bisa, tapi dia nggak bisa dihilangkan. Oke. Berikutnya, government set quota, dia bikin kuota itu seperti pembatasan gitu ya, atau saya dia diberi kuota lah gitu ya. Apa ya? Aku kesulitan menjelaskan kuota, tapi tahu kan ya maksudnya kuota ya, jumlah maksimal gitu ya. Yeah. Dan print distribusi poster untuk menginspirasi worker to increase their productivity. Kalau dia seperti ini ya, ini tuh pernah dilakukan oleh Rusia ya, waktu zaman-zaman perang dunia gitu kan, ada propaganda dan sebagainya gitu. Peran pemerintah itu sangat besar sekali dalam perekonomian gitu ya. Jadi pemerintah itu memberikan apa ya, kontrolnya terhadap perekonomian itu sangat besar, walaupun sebenarnya pemerintah tidak langsung memanfaatkan dan sebagainya gitu. Tapi di sini dalam hal ini dia sudah memberikan kuota gitu kan, diberikan pembatasan-pembatasan gitu. Biasanya sih kuota itu terhadap impor sih biasanya ya. Biasanya terhadap impor. Ada apa, Kak? Terhadap impor. Jadi kuota impor yang dibatasi biasanya. Jadi yang dibatasi itu kuota itu biasanya impor. Sehingga apa? Kebutuhan domestik itu, kebutuhan dalam negeri itu diharapkan bisa dipenuhi oleh produktivitas sendiri gitu kan. Kuota, kemudian print poster. Ini biasanya dia sifatnya adalah command system terpimpin, gitu kan. Sistem terpimpin. Kalau tradisional mah government apa istilahnya income gitu ya, dia government itu nggak peduli gitu ya. Dan market system ya government membiarkan, tapi ada porsi-porsi tertentu kapan bisa masuk. Kalau mix ini aku kurang tahu sih, mix itu dia yang dimaksud mix itu seperti apa gitu. Kemudian kalau syariah, ya tahu sendiri ya bagaimana harus berdasarkan prinsip Islami dan sebagainya. Ini dia lebih ke command system. Kemudian nomor 7, ya, berdasarkan bagian tersebut, kegiatan pelaku ekonomi yang ditentukan nomor 5. Nomor 5 itu adalah rumah tangga produsen. Ya, ini di sini ada arus uang atau arus barang. Kira-kira ya, arus uang atau arus barang? Ditunjukkan oleh nomor 5 itu arus uang. Arus barang. Barang ya. Dari rumah tangga produsen ke rumah tangga konsumen. Artinya, dia apa tuh? Konsumen ngapain tuh? Kok ada arus barang dari rumah tangga produsen ke konsumen? Beli. Ya, dia beli ya. Rumah tangga konsumen beli. Berarti RTK menyerahkan faktor produksi bukan, RTK menerima arus uang bukan, RTP mengolah faktor produksi yang terimanya dari RTK untuk dijadikan barang jasa, RTP menjual, RTP menerima arus uang. Ini ya, RTP menjual nih ya. Oke, lanjut ya. PT Java Image memproduksi sepatu dengan mengeluarkan biaya tetap. Ya, dia fixed cost. Fixed cost-nya adalah 2 juta. Biaya variabel rata-rata, average variable cost
800.000. Apabila perusahaan menetapkan harga jualnya 1 juta per unit, maka berapa produksi maksimal, berapa produksi minimal yang harus dicapai untuk mencapai titik impasnya. Oke, jadi aku ngerti jawabnya. Ya, semoga karena aku nggak ya, istilahnya nggak ada rumus fix pastinya seperti ini gitu ya. Ini aku coba jelaskan ke kamu how to deal with this kind of question gitu ya. Jadi biaya tetap itu dia mau nggak mau pasti keluarnya kan. Total cost itu. Ya, ini kan pasti ada ya, apa namanya? Total cost kan sama dengan fixed cost ditambah dengan variable cost kan. Total cost sama dengan fixed cost ditambah. Nah, di sini dia diketahuinya AVC gitu kan. AVC sama dengan AVC dibagi dengan I, ya nggak? Berarti AVC sama dengan VC dikalikan I ini ya. Supaya impas gitu kan. Impas itu kan ini kebalik nih aku nih. AVC sama dengan VC dibagi Q. Maka VC sama dengan AVC dikalikan Q. Agar titik impas ya, atau disebut sebagai BEP ya, atau kepanjangannya BEP ya. Apa kepanjangannya BEP? Nggak tahu, Kak. Ini namanya break even point. Ya, jadi titik impas di mana keuntungannya, bukan keuntungan, pendapatannya itu sama dengan total cost-nya. Artinya total revenue-nya sama dengan total cost. TR min TC sama dengan 0. Berarti di sini TR itu sama dengan TC. Nah, di sini karena dia TR sama dengan TC, kalau aku tulis TR sama dengan TR kan P dikalikan Q ya. Benar nggak ini? Berarti apabila TR sama dengan TC, di sini aku tulis P dikalikan Q sama dengan FC ditambah AVC dikalikan Q. Ini boleh dong ya? Sekarang kita disuruh mencari apanya? Disuruh mencari Q-nya. Udah, ini aku tawarkan kamu mau pendekatan matematis atau mau pendekatan hitung-hitungan aja. Apa bedanya? Ya, yang itu aja deh, Kak. Normalnya. Ya, normalnya ya. Ini berarti P-nya, harga jualnya adalah 1 juta gitu ya. Ini aku tulis dalam jutaan gitu ya. Jadi kalau 1 juta aku tulis 1 gitu ya. 1 sama dengan FC-nya adalah 2 juta ditambah 0,8 Q. Ya, 0,8 dari mana? Dari biaya variabel rata-rata, ya kan? Kemudian ini kita pindahkan, Q-nya pindah ke sini, Q dikurangi 0,8 Q sama dengan 2. 0,2 Q sama dengan 2, berarti Q sama dengan berapa? Apa, Kak? Suaranya hilang. Oke, suaranya hilang, Kak. 0,2 Q sama dengan 2, berarti Q sama dengan 2 dibagi 2 per 10 tuh 10. Ya, Berapa? Benar, 10. Oh, iya. Berarti ini jawabannya berapa? 10 unit. Tuh. Mau catat dulu atau udah paham? Aku foto aja deh, Kak. Oke. Udah, pertanyaan. Udah. Kita lanjutin ke soal berikutnya. Bagaimana industri di bawah monopolistic competition resemble those in fair competition? Monopolistic competition itu seperti apa? Coba
Kamu jelasin dulu. Monopoly. Monopolistik. Coba ada empat kan. Persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, sama monopoli. Nah, ini kan intinya kan dia kenapa gitu ya, atau bagaimana industri monopolistik itu menyerupai gitu kan mereka yang di peer competition. Kenapa Kak suaranya hilang? Yang lagi kita bagaimana industri dalam pasar monopolistik itu menyerupai industri dalam pure competition atau dalam pasar persaingan sempurna. Jadi kamu harus tahu dulu ciri-cirinya pasar monopolistik. Kira-kira ciri-ciri pasar monopolistik gimana? Itu kan kayak bersaing gitu atau gimana? Dia jadi kondisi struktur pasar itu kan ada 4 ya. Ada monopoli, ya kan? Ciri-ciri monopoli itu seperti apa? Produsennya ada berapa? Kalau monopoli produsennya berapa? Gak tahu Kak. Monopoli Belum diajarin sampai situ. Jadi tuh diajarinya di sekolah bukan yang itu loh Kak, semuanya diajarin. Jadi kayak diloncat-loncatin, cuma dijelasin dasar-dasarnya aja. Terus nanti penerapan soal baru kayak dijelasin ulang gitu Kak. Oh, oke. Jadi monopoli itu pasarnya itu dia dibilang, ini aku gambar aja ya. Jadi kalau kita bikin kategorisasi gitu ya, ini yang jual gitu ya. Ini yang paling sedikit gitu ya, itu monopoli. Artinya monopoli itu yang jual cuma satu. Monopoli. Sebenarnya yang paling banyak adalah pasar persaingan sempurna. Kalau yang pasar sempurna aku nggak perlu jelasin banyak-banyak ya, karena pasti aku juga udah tahu. Yeah. Monopoli itu dia yang jual cuma satu. Ya, karena yang jual cuma satu, kalau misalnya ada player baru atau ada orang baru mau masuk gitu kan, ada produsen baru mau masuk, itu susah gitu kan. Kenapa susah aku tanya? Karena monopoli itu biasanya produknya biaya operasional cost-nya itu besar gitu kan. Apalagi pangsa pasarnya itu sudah dimiliki oleh perusahaan tersebut. Misalnya apa? Perusahaan yang monopoli di Indonesia. Ada nggak perusahaan yang monopoli di Indonesia? Setauku ada. Dulu ya setauku ada 3, tapi sekarang kayaknya tinggal 2. Apa itu Kak? Yang pertama itu dulu itu yang monopoli itu PLN. PLN itu dia jualan listrik ya, sampai sekarang itu nggak ada pesaingnya gitu ya. Selain itu memang regulasinya seperti itu gitu kan, dan ketika ada swasta yang mau masuk ke penyedia listrik itu susah sekali gitu. Kemudian dulu itu Pertamina ya. Dulu Pertamina itu, ingat ya, dulu Pertamina logonya masih kuda laut gitu, kalau misalnya kamu masih ingat childhood memory gitu ya. Dulu itu Pertamina dia monopoli pasar BBM gitu kan, tapi sekarang udah dilonggarin, ada Shell ya kan, ada Vivo, ada apa lagi ya, British apa gitu kan, ada BP pokoknya singkatannya. Ada itu, aku nggak tahu di tempatku udah ada belum ya. Di tempatku juga nggak ada soalnya gitu, tapi di Jakarta udah banyak banget gitu, Shell, Vivo, bahkan sekarang orang-orang juga yang tahu Shell gitu mereka lebih pilih ke Shell gitu, karena dengan kualitas yang lebih bagus di harga yang sama. Nah, sama satu lagi PT KAI, Kereta Api Indonesia. Kereta api jarak jauh, ya itu cuman punyanya KAI Indonesia aja. Walaupun MRT punya PT juga, MRT, LRT itu kan ada perusahaannya sendiri ya, itu kan PT MRT, PT LRT gitu. Tapi dia hanya sebatas transportasi umum dalam kota aja gitu. Ya, nah, itu karakteristik pasar monopoli seperti itu gitu. Kemudian berikutnya ada namanya oligopoli.
Oligopoli ini Apa, Kak? ya oligopoli. Oh, iya. Oligopoli ini dia lebih banyak sih dari monopoli yang jual gitu ya. Tapi dalam konteks ini tetap aja ada hambatan bagi produsen baru yang ingin masuk pasar. Maksudnya hambatan itu apa? Hambatan itu bisa bisa jadi gitu ya. Para oligopoli ini dia saling bekerja sama supaya nggak ada pemain baru. Itu bisa loh. Itu bisa. Kemudian bisa juga misalnya biaya produksinya besar sekali, biaya apa namanya ya, cost of join the market gitu misalnya. Kalau kita mau masuk ke market itu, kalau aku mengenalnya dengan initial outlay atau biaya investasi awal gitu lah istilahnya, itu sangat besar sekali. Jadi di situ produsennya nggak banyak, tapi ada beberapa, dan mereka itu kesulitan bersaing di harga karena mereka bersaingnya di layanan, di apa ya, di di bukan harga persaingannya, bisa di promosi iklan gitu kan, bisa di jenis layanannya, kualitas barang jasanya gitu. Kamu bisa nggak menyebutkan sektor atau industri apa yang dia karakteristik pasarnya oligopoli? Contohnya, Uh, mungkin kayak itu, eh kayak transportasi gitu, Kak. Kan kalau misal kayak bus atau travel gitu kan harus biayanya besar. Terus, ya benar, ya, itu salah satu ya. Masuk ke transportasi, coba dikerucutin transportasi apa yang dia oligopoli. itu kayak, apa tuh tadi namanya? Yang kayak perusahaan travel gitu. Hmm. Itu ada benernya juga gitu ya, perusahaan travel. Terus itu deh, penerbangan. Heeh. Penerbangan itu kira-kira playernya cuma berapa sih? Cuman Garuda, Iya, nggak Lion, banyak. Sriwijaya, Batik ya kan? Itu cuma Iya. ya mungkin 6, 6, 7, 6, 7 gitu. Itu pun kayak Wings Air itu masih ada nggak ya? Terus beberapa perusahaan BUMN yang di situ juga ada yang mati juga gitu kan. Karena saking besarnya operasional cost-nya. Dan di oligopoli ini ada yang namanya preferensi merek gitu ya. Aku yakin ya, dulu HP itu dia oligopoli. Kamu pakai iPhone kan? Kamu pakai iPhone pasti udah nggak mau pindah ke Android lagi. Aku yakin itu. Nah, Iya. walaupun iPhone itu harganya nggak masuk akal gitu kan. Kalau kita ngomongin supply demand itu dengan higher price kan lower demand kan harusnya. Harganya semakin tinggi, demandnya semakin rendah. Tapi itu tadi, itu ada preferensi merek gitu. Jadi user Apple ya udah pakai Apple ya mana mau. Misalnya kayak udah terlanjur nyaman gitu kan. Jadi memang persaingannya bukan di harga gitu kan, tapi di mana? Di layanannya gitu kan. Kita merasa lebih nyaman menggunakan Apple sepertinya. Terus Hmm. motor juga, misalnya motor orang yang udah gila-gilaan sama Honda ya nggak mau beli Yamaha gitu Hmm. ya. Nah, itu oligopoli. Kemudian di atasnya oligopoli itu ada monopolistik. Ya, ada monopolistik. Ya, monopolistik ini dia penjualnya banyak. Ya. Penjualnya lebih banyak daripada oligopoli, tapi tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Yang membedakan apa sih mas antara monopolistik dan pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna itu produknya homogen deh. Produknya homogen, tidak ada diferensiasi produk. Mas maksudnya diferensiasi produk itu apa? Aku ambil contoh sabun muka sama beras. Beras itu pasar persaingan sempurna, mendekati pasar persaingan sempurna. Beras itu ya nggak ada. Mana ada beras, kamu beli beras itu yang beras spesifikasinya seperti itu, nggak ada ya. Beras itu ya udah beras gitu kan, dia nggak ada diferensiasi produknya. Tapi kalau kamu beli sabun muka ada yang buat jerawat, ada yang buat mencerahkan gitu kan, ada yang golden Viera, ada yang Pond's, ada yang ya berbagai macam lainnya gitu ya. Itu yang membedakan pasar monopolistik dengan pasar persaingan sempurna. Player baru bisa nggak masuk mas? Bisa, player baru bisa masuk gitu. Tapi di monopolistik ini masih ada sedikit sekali apa istilahnya ya, ada sedikit preferensi merek gitu ya. Ya walaupun sedikit sih. Kayak misalnya eh,
odol, pasta gigi, sorry. Pasta gigi itu orang mungkin pertama kali dulu pakai Pepsodent ya. Tapi kalau harganya Pepsodent mahal juga dia nggak apa-apa tuh pakai Sensodyne atau dia Sensodyne mahal ya. Pakai apa sih yang iklannya hijau-hijau tuh, yang warnanya hijau tuh. Close up. Nah, itu kan harganya di bawah Pepsodent kan. Bahkan kalau misalnya itu masih kemahalan, dia beli Citadine juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi istilahnya ada preferensi merek ada gitu, tapi dia merasa ya udah, gue ganti produk juga gue nggak ada masalah gitu ya. Itu sifatnya monopolistik seperti itu. Produknya terdiferensiasi. Ada yang untuk memutihkan gitu kan, ada yang untuk mencegah gigi berlubang dan sebagainya. Yaitu monopoli, oligopoli, monopolistik, dan persaingan sempurna. Kalau persaingan sempurna, jual bisa siapa aja, produknya sama semua. Misalkan ayam nih, ya ayam, kamu beli ayam di pasarnya, di pasar manapun juga sama. Ayam itu ya bagiannya ya ada sayap, ada dada, ada paha, paha bawah, paha atas, leher, kepala, ceker, udah itu aja gitu. Nggak ada kamu diferensiasi produk ayam ini dia punya sayapnya 3 atau sayapnya 4, nggak bisa gitu ya. Jadi itu yang membedakan antara monopolistik dan pasar persaingan sempurna. Tapi secara proses transaksi di pasar mereka berdua sama gitu ya. Artinya mereka berdua itu apa istilahnya, hanya sebagai price taker. Mereka nggak bisa kontrol harga seperti monopoli dan oligopoli. Kalau monopoli, Pertamina bisa nggak sewaktu-waktu naikin harganya? PLN bisa nggak naikin harganya? Bisa-bisa aja gitu. Kayak misalnya waktu itu kita ngomongin oligopoli, harga tiket pesawat 2 tahun yang lalu, di tahun 2018, dia naik gila-gilaan kan. Aku masih ingat banget pertama kali aku ke Bintaro itu beli tiket pesawat naik Sriwijaya itu 370, Lion Ding itu 370. Begitu aku udah sampai sana 2 bulan atau 3 bulan kemudian, harganya jadi 1.700.000 ke atas ya. Itu udah gila-gilaan banget gitu ya. Karena pasar oligopoli mereka memang price apa istilahnya, price maker lah, pembuat harga gitu. Tapi monopolis dan pasar persaingan sempurna itu mereka lebih ke price taker, artinya berapa harga yang diminati di masyarakat, yaitu harga mereka. Kalau mereka menaikkan harga, ya pasti kayak tadi, orang-orang yang merasa Pepsodent kemahalan, jadi pasti bakal turun ke close up, ke standar yang lebih murah. Ya. Jadi kalau misalnya nomor 9 ini, kalau kamu analisa, kira-kira jawabannya yang mana? Differential product are produced in both market structure. Benar atau salah? Diferensiasi itu apa, Kak? Diferensiasi kayak tadi, sabun muka ada yang mencerahkan, memutihkan, kemudian odol ada yang memutihkan, mencegah gigi berlubang gitu. Ya, itu bisa. Itu di monopolistik. Ini kan ada 2 nih, ada monopolistik sama ada pure competition. Nah, apakah di pure competition ada diferensiasi? Ada juga. Enggak ada. Diferensiasi tadi yang aku bilang, beras sama ayam tadi, beras sama ayam, bawang putih, itu kan barangnya sama semua, nggak ada diferensiasi bawang putih khusus. Iya. Jadi yang salah gitu ya. Kemudian yang B, the long run industries in both market earn high economic profit. Economic profit itu dalam artian dalam jangka panjang itu mereka bisa going concern karena profitnya mereka bisa maksimal gitu ya. Dalam hal ini ada kemungkinan, tapi kita coba lihat berikutnya dulu ya. Pilihan ketiga adalah industri di kedua market adalah price searcher, atau dia mencari harga ya, mengkontrol harga sebagai lawan dari price taker. Apakah monopolistik dan persaingan sempurna mereka bisa membuat harga, menentukan harga mereka sendiri? Bisa nggak? Suaranya hilang, Kak. Hilang ya, sorry. Di C ini gitu ya, pilihan ketiga, industri pada kedua market, pada kedua struktur pasar tersebut bisa menentukan harga. Ya, price searcher dia bisa mencari harga, menentukan harganya sendiri,
sebagai lawan dari price taker atau yang hanya menerima harga. Bisa nggak di pasar persaingan sempurna dan monopolistik mereka membuat harga, menentukan harga sendiri? Bisa. Enggak. Tapi itu lebih ke itu nggak sih? Soalnya kan lebih susah bersaing. Iya, dia bisa, tapi dia itu harga naik turunnya itu berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang ada di pasar gitu tadi. Yang aku Iya, bilang tadi iya, kan iya, iya. monopolistik. Nah, ini berarti Paham. di kedua market tersebut barriers to entry lemah sekali atau bahkan tidak ada. Barriers to entry itu hambatan ketika ada perusahaan baru atau produsen baru yang mau masuk ke pasar. Ya. Benar atau salah? Ini jawabannya. Wah, Benar. loh. Aku Jadi, kira malah kayak oh iya kan semua produsennya banyak ya. Oh iya. iya 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 tadi udah baca itunya. Jadi semua orang itu bisa. Kamu jualan sabun muka nggak ada masalah gitu kan. Kamu jualan ini juga Iya, nggak apa-apa gitu kan. iya, paham. Nah, kemudian industri inbound market consists of only few firm. Ya ini salah ya. Ya tidak cuma beberapa perusahaan. Jadi nomor 9 ini jawabannya yang Oke. ya. Oke, sip. Diketahui fungsi permintaan dinyatakan dengan fungsi penawaran, pemerintah terapkan pajak sebesar 500 per unit berdasarkan data tersebut. Harga keseimbangan setelah pajak adalah ini langkah yang panjang. Aku tawari mau dibahas sekarang atau nanti setelah soal yang lain selesai. Terus sekarang aja kali ya. Iya. Oke. Dia quantity demand-nya adalah 50.000 min 3P. Quantity supply-nya adalah min 20.000 plus 5P. Jadi langkah pertama, kemudian ini ada teks ya, ada teks sebesar 500. Jadi langkah pertama yang perlu kita lihat adalah bagaimana equilibrium mula-mulanya. Ya. Bisa di copy paste lagi di sini. Tadi berapa? Boleh dibacain tolong? Quantity demand-nya adalah? Harganya 50.000 min 3P. Min 3P, kemudian quantity supply-nya adalah? Min 20.000 plus 5P. Ya, langkah yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita mencari equilibrium mula-mula. Kondisi equilibrium itu gimana, Dek? GS sama dengan GD. Ya, betul. Kalau kita gambarkan secara kurva, ini adalah GS-nya, ya, GD-nya. Equilibriumnya ada di sini kan, di mana price-nya itu sama dengan price dari GS sama dengan price dengan GD dan quantity GS sama dengan GD. Di sini kita mencari price-nya dulu, ya, GD sama dengan GS 50.000 min 3P sama dengan min 20.000 plus 5P gitu ya. Kita jadikan satu ruas 20.000 P-nya pindah ke sini ya. 8P sama dengan 70.000 ya. P-nya adalah 70.000 per 8. Kemudian sorry, ini pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya harga keseimbangan setelah pajak. Setelah pajak. Ya. Kalau gitu kita nggak usah cari apa ininya, nggak usah ininya nggak apa-apa, kita langsung kasih pajak aja ya, kita nggak perlu cari mula-mulanya ya. Jadi, kalau mula-mula udah tahu ya cara nyarinya gimana ya. Ya. Terus langsung aja kita kasih pajak. Kira-kira pajak itu dia dikasih ke siapa sih? Ke konsumen atau ke produsen? Konsumen. Ke produsen biasanya. Ya, tapi yang bayar konsumen. Ya, betul. Berarti di sini penerapannya yang di itu GD. di dia atau di S?
Gak tahu itu kok QS. Oh, supply-nya. Iya sih bisa jadi. Iya, ya. Enggak, kalau di sekolah gimana? Soalnya kadang memang beberapa, Enggak, belum enggak pernah nemu soal yang ada pajaknya. oh gitu, bentar ya, aku coba cek di materi kedua. Soalnya beberapa orang itu terkait dengan, karena ini kan misalnya ketika kita membuat kebijakan gitu ya, pajak itu bisa ditempatin di mana aja gitu. Paham maksudku nggak? Jadi pajak itu bisa dikenakan ke sini, bisa dikenakan ke sini. Gitu. Iya. Tapi seharusnya jika ada pajak, ini ya kalau kalau menurutku ya, ini sekali lagi menurutku itu dia kenanya BPS. Coba kita lihat supaya aku yakin. Kenapa aku bilang Soal ini nanti deh, Kak. apa? Soal ini ituin dulu. Oh ya, apa ini aja deh, kita lanjut dulu, kita hitung dikenain di GS gitu ya. Siapa tahu ada jawabannya. GS sama dengan min 20.000 plus 5. Nah, P-nya kan bertambah ya, bertambah 500 kan. Dia menambah P ya, berarti GS sama dengan min 20.000 plus 5P plus berapa nih? 2.500 ya. Ya. Jadi GS sama dengan min 17.500 plus 5P. Oke, kita dapat persamaan yang baru. Kemudian kita sama dengankan dengan ide mula-mulanya ya. Ide sama dengan GS. Idenya adalah 50.000 min 3P sama dengan minus 17.500 ditambah 5P. Kita pindah-pindah 67.500 sama dengan 8P. Berapa deh kamu? Ada bawa kalkulator nggak? Ada 67.500. Hasilnya 8.437. 8.437. Oke, kita coba cek di. Nggak ada. Nggak ada ya? Ya, ini kita skip dulu ya. Ya. Ntar coba kita kenain P-nya ke demand. Kemudian nomor 11, apabila diketahui harga barang X naik dari 1.200 per unit jadi 1.500 dan fungsi permintaan berlaku adalah Q sama sekian, maka sifat koefisien elastisitas permintaannya adalah, di sini kita disuruh mencari sifat koefisien elastisitas. Ya, koefisien elastisitas itu cara mencarinya gimana? Delta Q dibagi dengan Ya. persentase ya, jadi semuanya dalam persentase. Kalau misalnya aku tanya ke kamu, elastisitas itu artinya apa sih? Kamu jawabnya gimana? Nggak tahu. Dulu. Gak apa-apa, jawab aja. Saya tahunya gimana? Elastisitas. Jadi elastisitas itu, aku lebih suka menjelaskan elastisitas itu sebagai tingkat kepekaan barang, gitu ya. Ibarat kata nih ya, kita katakan cowok sama cewek gitu ya. Kalau ceweknya itu peka, atau kebalik deh, kalau cowoknya itu peka, ceweknya kode sedikit itu respon si cowoknya banyak gitu kan. Kalau cowoknya biasa aja, ya di kode sedikit ya responnya dikit gitu kan. Tapi kalau cowoknya nggak peka, dikasih ceweknya di kode banyak ya responnya dikit-dikit aja gitu kan ya. Analoginya gitu ya. Sama kayak barang gitu kan. Ketika barang itu elastisitasnya tinggi atau dia peka gitu ya, sangat peka, di kode dikit itu responnya banyak banget gitu kan. Misalnya kayak, atau kita mulai dari inelastis deh ya, barang yang nggak elastis gitu kan, atau yang dia sangat tidak peka gitu kan, mau di kode model gimana pun ya dia biasa aja, dia berubah ya dikit banget gitu ya, dia berubahnya ya.
Itu ya nggak elastis drastis gitu kan. ya. Kalau dia biasa aja ya, di kodenya sekian persen ya dia naiknya sekian persen, berubahnya juga persenannya sama lah gitu ya. Kalau misalnya kayak cowok gitu ya, kamu kode gini ya responnya ya udah sama aja gitu. Misalnya kamu sama pacarmu gitu kan, kalau kamu nggak bilang lapar ya mungkin pacarmu juga nggak bakal ngajak makan gitu kan. Tapi kalau misalnya cowokmu itu peka banget gitu ya, atau dalam hal ini barang itu sangat peka, maka dikode dikit gitu kan. Itu responnya udah banyak banget gitu. Misalnya kayak kamu baru senyumin cowokmu sudah DP rumah gitu kan. Buat besok misalnya ya kan, misalnya. Nah itu halnya kemudian hal itu kita terapkan di sini apa namanya barang gitu kan. Si yang kode itu siapa? Yang kode itu price-nya. Responnya diberikan oleh siapa? Responnya itu diberikan dari kuantitinya. Ya kan? Nah, ketika harganya naik 1%, kemudian sama kuantitinya. Ya paham Kak, ini baru paham. Ya, jadi kalau E-nya lebih dari 1 itu dia disebut sebagai elastis, ya kan? E-nya sama dengan 1 itu dia disebut sebagai uniter. Ya, dia ya tipikal cowok Jakarta lah ya. Dia di kode juga nggak peka gitu kan, karena banyak temen cewek gitu kan. Jadi ya udah di kode ya dia biasa aja gitu. Ya di kode ya dia memahami tapi ya responnya biasa aja gitu ya. Tapi kalau ini yang E-nya kurang dari 1 itu dia inelastis gitu ya. Dia tipikal mungkin cowok pesantren gitu kali ya. Kamu kode ini, kamu ajak makan aja ini ya dia udah diem aja di rumah ngaji terus gitu ya. Dia inelastis gitu ya. Namanya aku pesantren loh Kak. Apa gimana? Pesantren tapi nggak gitu sih. Oh gitu. Jiwanya masih jiwa liar. Ya terus lanjutin. Oke. Elastis berarti ya. Iya. Jadi di sini ketika persentase P-nya gitu ya. Kalau ini demand ya, aku kasih tahu. Demand itu koefisien elastisitasnya pasti negatif. Demand itu pasti negatif. Tapi bukan berarti ketika dia negatif itu dia kurang dari 1 gitu ya. Dia yang dilihat itu angkanya. Jadi jangan terjebak ya. Koefisien elastisitas itu dia berangkat dari 0, sampai 1 udah ini doang. 0, sampai 1. Enggak ya sampai lebih dari 1 sih sebenarnya. Lebih dari 1 sorry. Tapi dia 0, ya startnya. Dia selalu di atas 0. Yang dilihat itu di atas 0-nya. Minus ini dia hanya menandakan bahwa ketika P-nya turun, kuantitinya naik kan, demand kan. Ketika P-nya naik, kuantitinya turun. Sekarang aku tanya, kalau misalnya ada barang nih dikode sama harga gitu kan, harganya berubahnya 5%. Kemudian barangnya berubahnya 10%. Kira-kira barangnya ini kalau barang berubah 10% itu maksudnya gimana Kak? Harganya naik 5%, barangnya turun. Barangnya turun 10%. Ya. Kuantiti demand-nya turun. Dia elastis atau inelastis kalau kayak gini? Elastis. Elastis ya, karena persentase delta P-nya lebih besar gitu. Respon yang dia berikan dari kode itu lebih besar daripada kode itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat di sini di soal ini X itu naik gitu kan. Pada saat harga barang X naik dari 1.200 ke 1.500 gitu. Berarti di sini kita udah tahu apa nih? Kita udah tahu P1 1.200 gitu kan. Kita udah tahu P2, P2-nya adalah berapa? 1.500 gitu kan. Kita tinggal cari Q1 sama Q2-nya untuk menentukan elastisitasnya kan. Q1-nya kita cari dari mana? Kita masukin aja di sini sama dengan 10 dikali P1 gitu kan. 1.200. Berapa? 12.000 dikurangi 1.000. 11.000. Ya. Q1-nya 11.000 nih. Kemudian Q2-nya 15.000 dikurangi 1.000 ya kan? Sama dengan 14.000. Nah, sekarang aku challenge kamu. Coba kamu cari berapa dia koefisien elastisitasnya. Caranya gimana? Dengan menghitung persentase delta Q ya dibagi dengan persentase delta P. Nah, coba. Oke.
udah Kak. Gimana sih? 9,1% yang itu. Yang mana? Yang apa tuh namanya? Yang pertama. Yang pertama. Ini kan koefisien itu kan persentase delta Q dibagi delta P kan? Iya. Delta Q dibagi delta P. Persentase delta Q-nya berapa perubahannya? Cara mencari Kedengeran Kak. apa? Nggak kedengeran. Cara mencari persentase gimana? Yang itu kan. Oh, presentasinya harus dicari dulu ya? Iya, harus dicari dulu. Kan kita E-nya itu persentase dibagi persentase. Ya kan? Persentase Q itu nyarinya gimana? Q2 min Q1 dibagi dengan Q1 kan? Ya. Ini kan pertumbuhannya kan, saya kan? Ya. Dia tumbuh berapa persen Q-nya? Berarti Dibagi 11.000. Berapa nih? 27% ya. Ya. Kemudian yang kedua yaitu P-nya, pertumbuhan P-nya. P2 min P1 dibagi P1. Kan? P2-nya berapa? 1.500. Berarti 1.200 dibagi dengan 1.200. Berapa nih? Apa Kak? Nggak kedengeran. Oh, itu dihitung, dicari. Berapa ketemunya P-nya? Berapa persen? Halo, berapa persen? Cek. Halo, Dek. Nah, kalau ini berarti kita nggak boleh gitu ya, melanggar ini kan, melanggar hukum demand gitu. Harganya naik, bukannya kuantitinya malah naik, malah dia turun gitu kan. Harganya naik, malah kuantitinya ikutan naik gitu. Nah, ini jadi bisa kita bilang bahwa ini ada kekacauan soal ya, mungkin hilaf kali ya. Mungkin dia harusnya adalah koefisien elastisitas penawaran gitu ya. Oke, nice. Mari kita lanjutkan ke. Kalau yang sempurna itu gimana Kak? Oh, elastis sempurna itu gini misalnya. Kalau aku gambar secara kurva ya, ini adalah berkaitan dengan koefisien elastisitas gitu ya. Kalau inelastis sempurna, ya, berarti tadi dia mau di kode berapapun gitu ya. Berapapun perubahan persentase P-nya, Q-nya itu nggak berubah. Sehingga dia kurvanya bentuknya seperti ini. P-nya mau naik berapapun ya, P-nya mau turun berapapun ya, Q-nya itu tetap di sini dia. Q-nya nggak berubah gitu. Ya nggak? Berarti sama sekali gitu ya nggak berubah. Sama sekali nggak berubah. Contohnya adalah, tahu nggak?
Kamu cari contohnya satu deh. Aku gambarin kurva yang lain. Tahu nggak contohnya apa? Belum. Ini adalah obat. Obat itu, ya, misalnya insulin. Ya, insulin itu kan butuh ya buat orang diabetes ya. Orang diabetes itu insulin mau harganya 100.000, 200.000, 300.000, itu buat nyawa dia ya, dia pasti bakal beli. Ya kan? Jadi sehingga berapapun persentasekinya gitu kan, mau kinya naik 2 kali lipat, mau kinya naik 3 kali lipat, ya quantity demand-nya tetap bakal di situ gitu. Dia pasti bakal beli. Itu namanya inelastis sempurna gitu ya. Kemudian gimana Mas kalau elastis sempurna? Elastis sempurna ini barang yang imajiner gitu ya. Dia di secara teori ada, tapi secara barang real dia nggak ada. Artinya apa? Ketika barang itu naik, harganya naik dikit, dia udah nggak ada demand-nya sama sekali. Karena kurvanya seperti ini. Ini adalah kurva demand barang-barang yang koefisien elastisitasnya bersifat elastis sempurna. Artinya ada kenaikan P sedikit pun gitu ya, P-nya naik di sini dikit aja, udah hilang dia demand-nya, udah nggak mau beli. Ini contohnya sebenarnya itu ada. kalau elastis sempurna kan? Iya. Ya, benar. Sebenarnya ada. Elastis sempurna itu seperti apa? Contohnya adalah barang yang dia dijual di pasar persaingan sempurna. Ya, jadi kalau secara barang mungkin kita nggak bisa melihatnya, tapi di sini kita melihatnya itu secara keseluruhan. Kita nggak bisa melihatnya dia itu sebagai satu barang tersendiri gitu kan. Misalnya beras gitu kan. Beras itu kalau kita tinjau dia sebagai beras itu sendiri gitu ya, sebagai bahan pokok, harga beras mau naik berapapun ya kita bakal beli. Tapi di satu titik tertentu kita akan mengurangi gitu kan. Makanya beras itu terutama bahan pokok ya. Bahan pokok itu koefisien elastisitasnya adalah inelastis gitu kan. Dia sifatnya inelastis. Kenapa aku bilang inelastis? Ya kurvanya dia curam kan. Karena ya nih kamu lihat persentase perubahan T-nya itu lebih besar kan daripada perubahan Q-nya gitu kan. Kayak ini dia inelastis gitu ya. Kemudian kalau misalnya barang elastis, P-nya berubah dikit aja, Q-nya berubah banyak banget gitu kan. Ini peka banget nih yang aku bilang tadi. Kamu senyumin dikit, cowokmu udah DP rumahnya. Jadi dia barang elastis. Ya contohnya adalah barang konsumer ya, kemudian barang secondary lah, barang sekunder, barang tersier gitu ya. Kayak apa ya, misalnya harga kopi-kopi tongkrongan lah, atau harga jajan-jajanan. Nah kalau misalnya harga jajan naik ya mungkin kita bakal mengurangi konsumsi jajan itu gitu. Nah kalau yang tadi balik lagi kita ke beras gitu ya. Beras itu dia sebenarnya kalau kita tinjau sebagai bahan pokok gitu ya, dia itu inelastis gitu kan. Artinya apa? Ketika harga beras itu naik gitu kan, ya kita Bentar ya. Oke. Ada bel. Oh Sebentar. iya, siap. Sampai aman. Silakan. Jadi aku tadi jelasin tentang beras ya, masih tentang beras ya. Beras itu kalau kita tinjau dia sebagai tadi beras ya, sebagai bahan pokok, maka dia bisa kita bilang beras itu dia sifatnya inelastis gitu ya. Kenapa? Karena beras itu harganya naik tinggi gitu ya. Kita mungkin mengurangi konsumsinya sedikit gitu. Kenapa? Karena ya dia barang pokok gitu. Masa kita nggak makan nasi? Ya, emang kita biasa makan sagu gitu kan, nggak juga ya. Nah, makanya beras itu sebagai barang inelastis. Tapi kalau kita melihat beras itu sebagai komoditas dari pasar persaingan sempurna gitu ya. Ya aku fokusnya ke pasar persaingan sempurna ya. Di mana demand pada pasar persaingan sempurna ya, itu dia demand-nya bentuknya horizontal. Ini jadi perusahaan ya, misalkan kita pasar persaingan sempurna ya. Perusahaan itu yang menghadapi kurva demand-nya seperti ini. Misalnya kita jualan, kamu sama pacarmu kan buka usaha beras gitu ya, grosir beras gede banget gitu kan di tempat di rumahmu gitu kan. Nah, ketika kamu menaikkan harganya sedikit aja gitu kan, orang-orang itu udah nggak ada yang mau beli lagi. Kenapa?
Karena yang lain yang jual banyak gitu kan. Pasar persaingan sempurna itu yang jual banyak banget, ya nggak? Karena yang jual banyak banget ya orang-orang akhirnya ya udahlah, gue beli di sana aja dan dia harganya lebih murah, lebih ada. Ya itu untuk contoh barang elastis. Oke. Kita lanjutin boleh? Ya. Oke. Ini isi pengumuman jika beli tanda bukti terdaftar, cabut izin, langgar aturan, OJK cabut izin, ya ini silakan dibaca ya tugas fungsi OJK nya. Aku nggak hafal juga tujuan adanya OJK di Indonesia buat apa. Karena Ya itu di skip aja deh Kak. oke, ini aku kasih clue ya. OJK itu dibentuk setelah DPR itu studi banding di beberapa negara, gitu kan. Kalau nggak salah di US sama di UK. Itu mereka beliau-beliau studi banding ke sana, akhirnya beliau-beliau memutuskan untuk kita harus bentuk OJK di Indonesia. Ketika OJK di Indonesia terbentuk 1 tahun setelahnya, OJK di US sama UK itu dibubarin. jadi ya gitulah. Nggak tahu sekarang OJK gimana kabarnya. Aku nggak ngikutin. Nanti OJK terus ini BI diikutin ya. Dibaca sendiri ya. Oke. Kemudian ini OJK juga. Oke, ini kalau masih moneter gini aku kayaknya masih bisa sih. Mengatur pelajar pembayaran dapatkan. Oke. Yang merupakan wewenang Bank Indonesia ya. Bank Indonesia ini dia pokoknya urusannya sama moneter gitu ya. Moneter itu berarti kebijakan moneter ya, tingkat diskonto iya juga sih sebenarnya. Kemudian mengatur kelancaran pembayaran ini bukan urusan BI. Ya ini juga laju sasaran putaran inflasi ini iya. Jadi dia A1, B2, C1. Yang Anda B1 sama C2 kamu coret. B1, C2, B1. Nggak ada. Ini ada. Ini dia benar juga. Tingkat diskonto dia benar. Oh iya. Ya. Jadi Bank BI itu sebagai bank sentral ini adalah apa ya istilahnya endless debate gitu ya. Apakah Bank Indonesia ini akan selamanya punya fungsi seperti itu gitu ya. Karena kalau kamu lihat beberapa krisis yang terjadi sebelumnya, ya misalnya tahun 2008 krisis perumahan gitu ya, itu rumit sekali dan Bank Sentral juga gagal menjalankan perangnya di situ. Kemudian besarnya uang yang beredar di masyarakat. Kita ngomongin kalau dia tanya uang giral berarti kita fokus ke giral aja ya. Harga, kemudian jumlah barang jasa yang diperdagangkan, ini kita kalikan. Kemudian kita bagi dengan jumlah uang yang beredar. Kecepatannya, velocity of money-nya dikalikan dengan jumlah uangnya. Jumlah uang itu PP ya. Bukan M ya, PP. Dengan harga dikalikan outputnya. Jadi di sini velocity of money-nya adalah uang giral, kita pakai uang giral 5 kali jumlah uang yang kita cari, price per unitnya ada 50.000, ya, kemudian kita kalikan 15.000. Aja M-nya 15 juta atau 150 juta ya. Maksudnya kan satu aja ya ini ya. Maksudnya dia cuma satu ini. Jadi dibolak-balik dia bisa. Oke, selanjutnya. Jadi apa Kak itunya? Atau ini ada itunya? Nanti mau udah di-record? Udah aku record. Tapi apa aku tulis saja biar kamu screenshot. Rumusnya itu cuma satu ya. B kali M sama dengan B kalikan Y. B sama dengan ya udah.
Dah. Nah, lanjut. Firma beranggotakan dengan modal disetor masing-masing. Oh, ini ada ini juga ya ternyata. Ini punya Abdul, ini punya Rahman, ini punya bacanya gimana? Cori atau Kori ya. Biar keren. Kori. Ketiganya bekerja berperan aktif, mendapatkan gaji bulanan. Memperoleh laba bersih 90 juta bila pembagian laba itu kan secara proporsional berdasarkan besarnya modal. Ya, ini gampang ya berarti ya. Ini tinggal kita jumlahkan semuanya, gitu kan? 20, ini bagian Abdul, bagian Rahman, bagian Kori, 20, 10, 30, gitu kan. 2 bagian, 1 bagian, 3 bagian, gitu kan. Berarti bagiannya Abdul berapa? 2 per 6 kan? Ya. Dikali 90. Iya. Apa nih ini ya? Ini gampang. Oke, sip. Kemudian kita lanjutin. Berikutnya Pak Zaki berencana membentuk sebuah badan usaha. Setelah berbagai pertimbangan, akhirnya dia memilih PT sebagai bentuk badan usahanya. PT ini dia berbadan hukum ya. Jadi istilahnya dia badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha ada berapa? Sebutin coba. Badan usaha yang swasta gitu, Kak. Swasta, terus BUMN. Kalau swasta apa aja? Jadi badan usaha itu ada 2. Yang pertama tidak berbadan hukum. Yang kedua itu berbadan hukum. Yang tidak berbadan hukum itu ada firma. Ya. Dan ada materinya sebentar, Kak. Sebentar. Apa? Bentar, kemarin ada materinya. Oke. Itu masuknya materi apa? Ini aku kurang tahu ya di kamu masuk apa. Kalau di aku namanya hukum perusahaan sih. 1 semester sendiri belajar kayak ginian. Nggak tahu kalau di SMA dia masuk sebagai apa ya. Bentar. Dia masuk ke bagian badan usaha kali. Oh, ini tuh materi kelas 10. Bentar, Bentar, gitu. Bentar. Kelas 10 berarti sekarang dong ya? Aku tuh nggak ngikutin ekonomi. Aku nggak suka, nggak tertarik sama teorinya. Tapi kalau ngitungnya aku tertarik gitu. Justru ekonomi itu sainsnya itu di hitungannya sebenarnya, tapi yang asik itu di itunya, di teori-teorinya. Iya. Jadi ini ya, ada firma, ada CV, ada usaha dagang gitu kan. Udah ini nanti ada perorangan gitu kan. PO gitu, biasanya di BIS tuh. PO apa gitu kan. Sama ada PP atau persekutuan perdata gitu ya. Yang badan hukum ada apa? Ada koperasi. Ya, kemudian ada yayasan. Dan juga yang terakhir adalah PT. Oke, ini sifatnya yang tidak berbadan hukum sifatnya mirip, yang berbadan hukum dia sifatnya 3 ini mirip. Berikut ini karakteristik badan usaha ya, yang merupakan kebaikan atau dari PT gitu ya. PT itu mudah mengumpulkan modal, memperoleh kredit dari bank. Keuntungan menjadi pemilik pengusaha seorang ini bukan ya, karena PT itu dia artinya keuntungan itu jadi keuntungan PT gitu ya. Tanggung jawabnya tidak terbatas, ini salah gitu ya, karena tanggung jawabnya terbatas ya. Artinya apa? Kalau misalnya PT itu bangkrut ya yang dibangkrutin ya PT-nya aja, orangnya enggak ikutan bangkrut gitu ya. Penggantian pimpinan perusahaan sudah dilakukan. Ya ini opsional sih. Ya, tapi ya bisa dengan mudah gitu. Karena apa? Karena biasanya pemilik dengan pemimpin perusahaan itu beda. Yang punya itu si A, tapi yang menjalankan itu biasanya direksinya gitu. Jadi dia beda. Ya. Jadi yang ini 1, 2, dan 5 ada. Jadi baca lagi ya, ini bagaimana ciri-ciri mereka gitu ya. Firma, CV misalnya, di firma kalau misalnya firma tuh katakan ada 2 orang gitu ya, Tuan A sama Tuan B atau 3 sama Tuan C gitu kan. Kemudian Tuan A ini berhutang atau beli mobil gitu ya, beli mobil untuk kendaraan firmanya, beli mobil 200 juta gitu. Kemudian Tuan A gagal bayar. Apakah Tuan B dan Tuan C harus ikut bayar mobil 200 juta yang digunakan di firma ini? Nah, nanti coba kamu cari tahu. Kemudian soalnya berapa? Banyak ya soalnya. Nah, kalau besok bisa lagi nggak, Kak? Besok bisa sih, tapi besok itu
Aku bisanya mungkin malam banget, jam 10-an gitu, masih kuat? Boleh. Boleh. 10 malam loh, buka 10. Iya. Oke, bisa. Ini Siang juga aku bisa sih. siang itu aku PKL deh. Aku PKL jam 8 sampai jam 5 soalnya. Oh, ya udah ya. Iya, jam 10 bisa, Kak. Siap. Ini kita sampai nomor 20 gitu kali ya. Oke. Berikutnya nomor 19. Pada tahun 2018, Koperasi Gerak Bersama memperoleh SHU. SHU itu apa? Ntar dulu. Ya, aku tahu, tapi nggak tahu. Ntar dulu. Jadi koperasi itu. Ya. Depannya sisa. Ya, sisa. Belakangnya usaha. Hanya apa nggak tahu, Hasil. Kak? Oh, hasil. Ya. Kan sisanya dia keuntungan gitu kan. Tapi karena koperasi itu tujuan utamanya memakmurkan anggotanya, maka dia disebut sebagai SHU gitu ya. Istilahnya supaya tidak ada unsur keuntungan. Kayak nggak kayak kapitalis gitu kan. Ya. Dengan modal usaha, simpanan pokok sekian, simpanan wajib sekian, koperasi bergerak di bidang simpan pinjam dengan keuntungan pekerjaan SHU 40% dan jasa modal 25%. Total pinjaman anggota mencapai 300 juta. Sebagai anggota koperasi dengan modal simpanan 5 juta dan pinjaman kepada koperasi sebesar 5 juta. Pernyataan berikut yang benar kecuali. Oke, ini kita analisisnya cukup panjang ini ya. SHU 80 juta. Masa usaha simpanan pokok 50 juta ini adalah itu simpanan wajibnya 2 juta. SHU anggota adalah 40%, jasa modal 25%. Selama tahun 2019 total pinjaman anggota mencapai 300 juta. Dia punya simpanan 5 juta, berarti dia bisa dapat gimana ya? Jasa modal koperasi yang diberikan pada anggota berarti 80 juta yang dikali 40% kalau tidak salah ya. Berarti ini bukan ya, karena dia 40 juta dikali 50 juta. Kali 80 juta ya misalnya. Ya. 22 ini kemungkinan SHU Pak Rudi lebih besar daripada jasa modal yang diterimanya. Salah ya. Jasa modal yang diterima ini kan pinjaman dia kan. Dia minjem 5 juta, nggak mungkin dia dapat SHU sebesar 5 juta juga. Atau bahkan lebih. Jasa model gimana, Kak, maksudnya? Jasa modal itu ini, Pak Rudi pinjam ke koperasi ini kan dia sektor keuangan itu sektor jasa ya. Jadi ini kan modal yang diterima Pak Rudi kan simpan pinjam kan Pak Rudi ini kan pinjam ke koperasi kan. Jadi maksudnya jasa modal yang diterima itu ininya pinjamannya ini. Ya. Total SHU yang diterima Pak Rudi adalah 9333. SHU jasa modal yang diterima ini Enggak. ini enggak hitungannya enggak harusnya enggak seperti aku agak lupa ya cara hitungnya gimana. SHU jasa modal sepertinya dia nggak menerima jasa modal atau nanti ini 19 aku cari tahu dulu deh ya, aku agak ragu ini sama perhitungan. Ini nomor 20, perusahaan memiliki beberapa manajer ini dengan unitnya sebagai berikut. Di sini adalah lingkup kerja manajer produksi ya. Kalau banyaknya tenaga kerja ini berarti HRD ya istilahnya ya. Dia sumber daya manusianya gitu ya. Menyeleksi bahan baku ini bisa, membuat inovasi ini kadang juga bisa, cuman dia kayaknya ya antara iya dan tidak lah ya. Penyusunan anggaran perusahaan ini adalah manajer keuangan, untuk target pasar dia yang ada 1 sampai 4 kita coret dulu. Ya. Nah, berarti yang ini ya. Oke. Lanjut deh sampai. Mau lanjut atau kita sudahi dulu? Boleh, Kak, terserah. Aku ngikut aja. Kalau masih kuat ya kita gas lagi aja. Ya, kalau masih kuat, cuman terserah barangkali Kasulan udah capek atau gimana. Enggak.
ya berarti ya. Ya. Menurut Prof, bisa apa lagi? Nggak tahu ya. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam produksi negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang ekonomi per dunia. Kemampuan yang dimaksud adalah tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi serta penyesuaian kebagian dan logis yang diperlukan. Seperti tersebut yang bukan merupakan unsur pertumbuhan ekonomi. Teknologi maju merupakan teknologi secara efisien, inovasi dan pengetahuan peningkatan. Nah, kalau ini karena teori ya, jelas yang ini ya, perubahan struktur ekonomi ya. Ya. Tapi di sini yang dia perbedaan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi secara umum, kecuali pertumbuhan proses naiknya produk per kapita jangka panjang ini merupakan pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu, kalau kita hitung pertumbuhan itu yang kita hitung namanya sih, misalnya kita ngomong ekonomi growth Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2000, katakan tahun 2018 gitu kan, ditargetkan 5, sekian persen. Nah ini sebenarnya apa sih yang diukur di sini? Yang diukur di sini apa ya? Pertumbuhan ekonomi maksudnya gimana? Aku nggak paham, Kak. Jadi pertumbuhan ekonomi itu, yang bertumbuh itu apa ya? Kenapa dia bisa dibilang bertumbuh? Lebih nggak tahu, Kak. GDP-nya. Tahu GDP? Enggak. Oh iya tahu, tahu. PDB ya kan. PDB-nya dia yang bertumbuh itu PDB-nya gitu ya. Jadi apa istilahnya kalau kita menghitung ini berarti ya dia kaitannya dengan GDP gitu ya. Ya. Pembangunan proses perubahan yang terus-menerus untuk perbaikan meliputi yang pasti kecuali ya perbedaan ya. Kemudian tidak perhatikan pertumbuhan penduduk ini antara iya dan tidak gitu ya, karena pertumbuhan ekonomi ini juga berkaitan dengan per kapita ya. Iya. Per kapita itu kan berarti GDP dibagi dengan jumlah penduduk kan. Iya. Ini antara ya dan tidak perhatikan pemerataan pendapatan ini antara ya dan tidak juga gitu ya. Karena kalau kita bilang ya ada namanya Gini rasio gitu. Kemudian kalau dihitung biasanya kayak ratanya pendapatan per kapita kan? Kalau dihitung. Iya. Kalau dihitung GDP gitu maksudnya. Caranya. Itu C plus I plus G plus N. Konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah sama net ekspor, hitungnya gitu caranya. Enggak, maksudnya kalau waktu itu nemu soal intinya tuh kayak yaitu yang dicari yang diketahui rata-rata pendapatan per kapita gitu. Oh gitu, rata-rata. Oh bisa, karena kan pendapat GDP itu kan tadi kan per kapita dikali dengan jumlah penduduk gitu aja. Iya. Enggak gitu ya. Kemudian dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, ini benar ya. Kenapa? Karena standar ini ada di 10 prinsip ekonomi. Standard living of country itu depend on its ability to produce good services. Iya. Ya kan? Paham. Kemudian pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi ini antara ya dan tidak juga gitu ya. Kemudian kita lihat di sininya, ini kan yang salah ya dia ya. Kecuali kan berarti yang A sama B ini nggak usah kita lihat lagi, kita lihat yang B sama C-nya. Memperhatikan pertambahan penduduk ini antara ya sepertinya dia enggak ya. Perhatikan pemerataan pendapatan termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ini benar gitu ya. Pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi, ya ini betul juga sih. Berarti ini yang salah itu yang ini ya. Tapi aku agak ragu juga sih mana ini ya. Karena ini benar, ini antara ya dan tidak. Tapi kalau kita bilang GDP, berarti ini salah. Karena kalau kita bilang GDP itu berarti dia murni gitu ya, murni CIGNX ya. Jika ini salah, ini benar gitu ya. Dan ini
ini benar, ini salah, ini benar, belum tentu meningkatkan taraf hidup masyarakat ini salah. Jadi sehingga di sini yang kedua-duanya salah, yang opsi yang B. Nah ini ada soal GDP nih. Laju ekonomi Indonesia dari tahun 2017 ke 2018. Ini kita hitung dengan menghitung pertumbuhan GDP-nya. Coba silakan kamu hitung pertumbuhan GDP-nya gimana. Itu caranya gimana, Kak? Menghitung pertumbuhan GDP tahun N dikurangi GDP N-1. Kayak tadi menghitung pertumbuhan kuantiti atau menghitung pertumbuhan harga. GDP N-1. Ntar deh, tak pindah tempat. Kademen aku. Gede banget, guys. Wait. Aku mindahin barang bentar. Kamu coba hitung dulu. Cek, halo. Ya. Gimana? Udah ketemu hasilnya? Udah. Berapa persen? Yang cek. Yang cek. 13,48. Oke. Ini aku nggak itu ya. Aku percaya aja pokoknya ya. Iya. Kita lanjutin ke soal berikutnya. Di soal berikutnya, PHK akibat digitalisasi atau otomasi diprediksi akan terjadi di Indonesia sebagai akibat pergerakan ekonomi digital. Sektor-sektor seperti retail, perbankan, transportasi, dan manufaktur adalah yang rentan mengalami PHK. Banyak buruh karyawan kehilangan pekerjaannya. Upaya pemerintah mengantisipasi hal tersebut adalah, jadi bisa kita lihat itu ya, mana yang paling masuk akal gitu ya. BLT ini BLT ini sebenarnya ini aku bisa bilang tidak gitu ya. Apa aku bilang tidak? Karena BLT itu dia sifatnya temporary cash assistance. Wah, aneh nih. Temporary cash assistance itu artinya pemerintah itu memberikan bantuan tapi secara temporary. Enggak seterusnya gitu ya. Sewaktu-waktu. Ya, pada waktu tertentu. Waktu tertentu, iya. Kesempatan penduduk untuk melakukan transmigrasi, ya dia transmigrasi buat apa gitu kan? Ke daerah lain, apakah daerah lain masih ada pekerjaan yang seperti ini gitu? Kan enggak juga gitu. Penyebar tenaga kerja ke daerah ya justru sama aja gitu kan, karena mereka semua digitalisasi. Jadi upaya yang mungkin dilakukan itu adalah yang A gitu. Ini udah jelas ya, aku yakin ya. Mas, bedanya industri padat karya sama ada satu lagi industri padat apa gitu, aku lupa. Padat modal apa ya. Kalau padat karya itu karyanya lebih banyak daripada modal. Artinya apa? Yang karyawan yang digunakan ini lebih sedikit. Ya. Yang dia fokusnya pada banyaknya yang dihasilkan. Yang mementingkan produktivitas dari karyawan. Kemudian nomor 2, dari kebijakan pemerintah tersebut yang termasuk dalam kebijakan moneter yang digunakan untuk mengatasi inflasi. Ya, inflasi ini kenaikan harga secara keseluruhan gitu ya. Kalau kita ngomong kebijakan moneter, ya, moneter ini berarti kaitannya bukan dengan fiskal. Ya, fiskal itu tulisnya adalah pajak dan government expenditure, ya, T dan G, tax dan government expenditure. Tahu government expenditure? Enggak. Government expenditure itu belanja pemerintah. Oh iya tahu. Kalau itu fiskal. Enggak takut. Kalau ini moneter. Moneter itu kaitannya sama jumlah uang beredar. Gitu.
Jadi inflasi itu dia disebabkan karena apa sih? Tadi banyak uang beredar, Ya, terus harganya naik, bunga barangnya turun. kalau bunga kalau oke, jadi pada dasarnya inflasi itu karena terlalu banyak jumlah uang yang beredar ya. Kita Ya. deal di situ ya. Berarti Ya. tinggal kita bagaimana caranya upaya pemerintah itu mengurangi jumlah uang beredar gitu ya. Mengurangi jumlah uang beredar di sini bisa kita lihat menjual obligasi. Apabila pemerintah memberikan atau misalnya menjual obligasi, kira-kira jumlah yang uang beredar di masyarakat meningkat atau berkurang? Obligasi itu apa, Kak? Obligasi itu surat utang. Uangnya bertambah. Berkurang. Kenapa? Nah, ayo. Uangnya berkurang. Jumlah uang beredar di masyarakat itu berkurang, atau ini aku nyebutnya sebagai money supply ya. Money supply itu jumlah uang beredar di masyarakat gitu ya. Ya. Money supply-nya, kenapa money supply-nya berkurang? Karena gini deh, kamu ingat waktu tadi Aji beli rumah Ya. ya 500 juta gitu kan, terus si temennya bilang harusnya lu bisa dapat 5% nih. 5% itu kan dengan deposito gitu kan. Kita itu punya surat utang gitu ya. Surat utang itu berbunga juga. Bunganya ya lumayan gitu ya, di atas deposito lah, 7 sampai 8%. Nah, ketika ada kesempatan untuk investasi ya, ketika di situ ada bunga 7 sampai 8% itu tadi, people itu respond to insentif gitu kan. Artinya apa? Masyarakat kemudian daripada uangnya nganggur, akhirnya dibelikan obligasi gitu kan. Akhirnya money supply-nya di masyarakat kan berkurang gitu kan. Ya, karena apa? Uangnya dibawa pemerintah gitu, sehingga inflasi bisa ditekan kan, menjual obligasi. Kemudian menaikkan tarif dan menambah jenis pajak. Wah, ini dia memperkeruh, ya betul ya, tarif pajak ya. Government expenditure memberatkan masyarakat. Gimana? Memberatkan masyarakat. Ya, salah satunya itu. Tapi di sini karena dia fiskal berarti bukan ya. Ya. Kemudian cash ratio, ini coba nanti kita cari cash ratio itu apa. Menambah subsidi kepada perusahaan-perusahaan, ya subsidi ini kembalikan dari pajak ya. Dia juga masih kebijakan fiskal. Ya, menaikkan suku bunga bank. Ya, suku bunga bank ini dia kemampuan siapa yang berhak menentukan suku bunga? Di Indonesia ini yang ngatur suku bunga siapa? Pemerintah. Bank Indonesia. Ya, Bank Indonesia ya. Bank Indonesia ya. Bank Indonesia itu berarti dia masuk ke ranah moneter atau fiskal? Moneter. Moneter. Berarti benar ya di sini ya. Menaikkan suku bunga bank. Kemudian mengurangi pengeluaran pemerintah. Inilah yang aku sebut tadi sebagai government expenditure. Ya, ini fiskal, berarti dia salah. Berarti pilihannya adalah 1 dan 5. Yang ada 2, 4 sama 6 kamu coret semua. 2, 4, 2, 6, 6. Ya, berarti 1, 3, dan 5. Ini tadi cash ratio belum ketemu ya. Kita cari dulu cash ratio itu apa. Aduh, kebalik lagi. Mana tadi ya sampai sini? Cash ratio adalah cash ratio. Rasio digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar tanpa persediaan untuk membayar utang jangka pendek. Cash equivalent plus cash DO, dia current ratio toh. Cash dengan cash. Cash ratio. Apabila menaikkan cash ratio berarti menambah cash-nya. Atau bisa dengan mengurangi liability. Ini aku masih agak miss di menaikkan cash ratio ini, apa maksudnya? Apakah cash ratio, kalau cash ratio di Bank Indonesia, maksudnya cash ratio di perbankan ya, berarti dalam hal ini adalah perbankan meningkatkan cash-nya gitu ya.
meningkatkan cadangan cash-nya atau meningkatkan reserve-nya dengan apa? Dengan mengurangi memberikan pinjaman kepada masyarakat gitu ya. Jadi semakin sedikit jumlah uang yang beredar. Gitu ya. Kalau dia secara perbankan sih kurang lebihnya seperti itu gitu ya. Tapi kalau tadi kita cari dia keluarnya ke perusahaan, aku agak kurang tahu. Tapi dia harusnya ke perbankan ya karena dia moneter. Ya lagi bahas itu. Oke. Berikutnya. Kebijakan pemerintah dalam APBN. Misalnya tersebut, kebijakan pemerintah dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi APBN. Nah, fungsi APBN itu ada 6. Pemberian subsidi langsung, baca ini kamu baca aja ya. Aku anak keuangan tapi aku nggak lupa atau fungsi APBN. Ini sebenarnya ini udah fungsinya sih. Stabilisasi, otorisasi, distribusi, alokasi ini fungsi. Semuanya fungsi ya, ada 6 tapi aku lupa apa aja dan contoh-contohnya. Ntar kamu cari ya. Ya. Belajar APBN juga berarti ya. Peran APBN dalam pembangunan ekonomi berfungsi secara sinergis, berperan besar dalam perbaikan dan penguatan fundamental perekonomian. Berikut ini hal-hal yang memperkuat perekonomian kecuali ya. Ini bisa kita kira-kira, coba kita lihat ya. Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Oh jelas, ya pasti kan. Ciptakan dan memperluas lapangan kerja produktif, tingkat pengangguran, ini jelas. Ya. Meningkatkan PDB dan kualitas hidup seperti transportasi, telekomunikasi, ini jelas juga gitu ya. Menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas harga, bagi distribusi pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Ini jelas kenapa semuanya jadi enggak, ini fundamental perekonomian itu ada 3 ya, yang biasanya digaung-gaungkan itu. Yang pertama adalah GDP ya, atau PDB gitu kan. Kemudian pengangguran dan juga inflasi. Ya. Jadi 3 ini adalah patokan kita ngomongin tentang fundamental perekonomian. Pertumbuhan ekonomi ini masuk ke GDP, menciptakan lapangan pekerjaan ini masuk ke unemployment atau pengangguran. Ini PDB lagi, stabilitas ekonomi, stabilitas harga ini adalah inflasi ya. Distribusi pendapatan kemiskinan ini dia bukan masuk ke 3 fundamental ekonomi tadi. Jawabannya yang E. Oke. Patokannya 3 ya, GDP, unemployment sama inflation. Ini 3 ini ya, masalah utama makroekonomi 3 ini. Dia itu, kalau kamu lihat kajian-kajiannya, bagaimana pembahasannya, bahkan aku kurang tahu sih kalau anak-anak ekonomi itu belajarnya berapa semester ya untuk makro ya. Tapi aku sendiri 2 semester itu belum selesai. Jadi kayak 1 tahun tuh nggak cukup gitu kita ngomongin GDP, pengangguran sama inflasi. Memang masalahnya kalau ekonomi variasi gitu. Di sini jenis inflasi yang dimaksud ini nanti coba kamu cari inflasinya seperti apa gitu ya. Ini karena ada beberapa jenis inflasi ya, aku ini nggak begitu hafal beberapa banyak jenis inflasi, tapi yang kalau bisa aku kasih clue ya, di sini ada beberapa clue ya. Kalau hyperinflation itu pokoknya ciri-cirinya adalah inflasinya dia terus menerus gitu ya. Inflasinya itu besar sekali, sampai ratusan persen gitu ya. Inflasi sampai ratusan persen, ribuan persen itu dia masuk ke hyperinflation dalam 2 bulan gitu ya. Itu ngeri sekali gitu. Pokoknya kalau hyperinflation itu yang ngeri banget gitu ya. Tapi kalau di sini kan kondisinya baik ya. Terus adanya permintaan agregat naik. Jadi naiknya itu karena ini sebenarnya, naiknya karena permintaan agregat ya. Nilai uang turun ini wajar ya, karena nilai uang itu, value of money itu ada kaitannya sama inflasi juga gitu. Jadi ketika harga-harga itu semakin mahal, maka nilai uang itu akan semakin turun gitu ya. Kemudian kondisi perekonomian seringkali disebut sebagai inflasi murni, berarti dalam keadaan yang bagus gitu ya. Kapasitas produksi dalam kesempatan kerja penuh, full employment gitu ya. Ini istilahnya kalau bisa dibilang dia dalam kondisi steady state lah, kondisi mapan gitu ya. Ini sebenarnya kondisi mapan, kondisi yang baik gitu ya. Nah nanti jenis inflasinya apa nanti coba kamu cari ya. Kalau yang cost push ini sepertinya bukan ya. Cost push bukan,
tripping kayaknya juga bukan, namanya nggak ngeri-ngeri banget. Hyper ini jelas bukan ya. Mungkin antara ini atau itu. Tapi kayaknya kalau aku kira-kira sih jawabannya di mindful ya. Tapi nanti coba kamu pastikan dulu bener atau enggak. Oke. Ini Kemudian 29 aja deh, Kak. gimana? Sampai 29. Oke, boleh. Pemerintah dapat mengambil kebijakan ekonomi yang diperlukan untuk menggerakkan masalah inflasi. Berikutnya, bila pemerintah melakukan kebijakan yang menggunakan politik bersegi banyak, yang dimaksud adalah kebijakan yang menggunakan ya bersegi banyak berarti semuanya ya. Jadi udah jelas ya ini ya. Udah jelas. Oke. Ya. Udah selesai? Ini tinggal berapa? Tinggalnya akuntansi ya. Untuk yang itu jurnal penutup, jurnal pembalik, mungkin aku kasih sedikit gambaran aja ya. Lebih lanjutnya mungkin kita bahas besok gitu ya. Aku kasih gambaran gampangannya gini. Udah tahu apa itu expense ya? Apa? Expense. Beban. Iya. Ya. Jadi dalam satu siklus akuntansi itu kan ada expense ya kan. Kemudian kita setelah dari jurnal itu kan kita posting ke ledger kan. Iya. Ya kan. Kemudian kita ke habis ledger itu kita apa ya? Kita bikin buku besar ya. Iya, buku besar. Ya. Buku besar itu kan isinya. Nah, proses jurnal-jurnal ini kan masih ada di awal ya proses jurnal gitu kan. Nah, biasanya di proses jurnal gitu kan sama dengan yang sama ketika kita lihat di neraca gitu ya. Di jurnal ini kan ada akun beban ya kan. Di neraca ini ada beban nggak? Iya, ada. Nggak ada. Oh, di neracanya. Jurnal yang gede. Neraca itu aset sama dengan liability plus equity itu loh. Iya. Nggak ada kan dia, nggak ada expense kan. Harta cuma ada, iya tahu. Nah, jadi tujuannya adalah beban termasuk juga revenue ya. Revenue ini nggak ada loh di neraca, nggak ada jurnal revenue kan. Adanya akun apa? Adanya di neraca ya udah adanya aset bukan sama liability sama equity gitu aja kan. Nah sekarang beban sama revenue ini larinya kemana gitu. Nah beban sama revenue ini itu namanya ada jurnal pembalik. Yang membalik maksudnya apa mas? Kok namanya aneh gitu kan jurnal pembalik. Sebenarnya jurnal pembalik itu adalah beban itu posisi normalnya di mana? Di debit atau kredit? Kalau di beban yang apa Kak? Semua expense. Di itu kan kredit. Beban itu ada di debit, expense itu. Sebentar. Ya terus Kak. Nah, jadi gini maksudnya, ketika kondisi normalnya dia di di debit gitu kan. Sekarang semuanya itu kita taruh ke kredit. Jadi misalnya nih ya, ada katakan ini jurnal pembalik expense. Jurnal pembalik itu ada, saya ingat itu cuma ada dua sih, expense sama revenue. Jadi katakan di sini jurnal pembalik expense-nya ada interest expense gitu kan. Expense. Terus selain itu ada apa aja? Salary gitu kan. Expense. Ada utilization gitu kan, utility expense. Ada apa lagi expense? Depreciation gitu kan, depreciation expense. Dan expense lain-lain ya. Nah, misalnya miscellaneous expense, kalau nggak tahu tulisannya. Ya itu ini ada itu, bentar aku kirim. Oh nggak salah, nggak jadi Kak. Jadi oke. Nah semua ini gitu kan, ini kan ada nilainya ya. Misalkan di sini 1 juta, sini 1 juta, 2 juta, 3 juta, gitu kan. Nah semuanya ini kita tutup atau kita balik dulu, kita balik dengan apa? Ada satu jurnal namanya income summary kalau nggak salah.
income summary. Bentar Kak. Mama telepon sebentar ya. Oke. Di aku nggak ada. Nggak keluar ya? Nggak. Oh, sorry. Nah, udah keluar. Ya. Nah, berarti tadi aku itu nggak keluar ya dia. sorry. Heeh. Jadi di sini ya, interest expense, salary, utility, depreciation, miscellaneous expense ini posisi normal kan dia ada di debit ya di sisi kiri kan. Sekarang kita balik ya di sisi kanan. Nah, katakan di sini interest 1 juta, salary 1 juta, utility 2 juta, depreciation 3 juta, miscellaneous 1 juta. Ya, kita jurnalnya pada apa? Pada income summary. Income summary sebesar 8 juta kan totalnya ini semua kan. Iya. Dan pembalik revenue. Ya, revenue normalnya ada di debit atau di kredit? Di kredit. Kredit kan. Berarti sekarang kita balik di debit. Misalnya sales revenue, ya kan. Kemudian selain sales itu apa ya? Service revenue gitu kan. Kemudian ada apa lagi? Udah ya, biasanya dua ini ya, sales revenue sama service revenue kan. Kita tutup pada income pembalik pada income summary. Nah, misalnya katakan di sini sales revenue-nya adalah 2 juta atau yang ini terusnya 5 juta gitu kan. 5 juta. Kemudian sales revenue-nya 6 juta. Hingga income summary adalah 11 juta. Iya. Nah, kemudian kita lihat nih di sini income summary-nya ini kalau kita bikin ledger ya. Kita bikin ledgernya. Di sini ada income. Semoga kamu paham apa yang aku maksudin ya. Ledger. Karena ini sebenarnya nggak susah banget kok. Pertamanya income summary 8 juta di sisi debit ya. Debit 8 juta. Kemudian habis itu ada income summary sebesar 11 juta di sisi kredit ya kan. Sehingga berapa saldonya? Saldo income summary-nya 3 juta. 3 juta. Di sisi apa? Debit atau kredit? Di kredit. Kredit ya. Nah, habis itu setelah kita dapat ini saldonya, kita pakai namanya jurnal penutup. Penutup ini apa? Menutup income summary. Income summary di kredit kan 3 juta. Sekarang kita taruh dia di debit. Ditutup pada apa? Kalau dia berarti kan ini posisi dia untung atau rugi kalau kayak gini? Rugi. Untung dong. Ya, kan di kredit Kak. Coba Kak, kan dibalik ya, kan jurnal pembalik. Iya. Kan? Dia gedean revenue kan daripada. Ya. Nah, kalau income summary-nya saldonya di kredit, berarti dia posisinya untung kan? Ya. Nah, untung itu masuknya kemana? Ke equity. Nah, sehingga di sini income summary-nya 3 juta, equity-nya 3 juta. Kalau udah kayak gini, income summary-nya masih ada saldonya nggak? Masih ada saldonya nggak income summary? Masih, itu 3 juta. Coba kamu lihat di sini. Ini 8 juta kan? 8 juta di sini kan? 8 juta. 11 juta di sini. Saldonya akhirnya jadi habis. Nah, ditutup udahan kan? 3 juta kan? Ditutup. Kalau jurnal penutup itu benar-benar harus habis semua biar. Iya. Iya. Jadi itu untuk saldo awal di tahun berikutnya gitu kan. Iya. Dia ke equity sebesar 3 juta. Sekarang aku balik nih, misalnya ternyata di sini gitu kan, pendapatannya hanya 2 juta, kemudian di sini 3 juta. Maka income summary-nya berapa di sini? 5 juta kan? Ya nggak? Suaranya hilang, Kak. Oh, sorry. Udah ya, ini udah balik ya suaranya ya?
Halo. Udah. Ini sales revenue-nya 2 juta, Iya, service Kak. revenue 3 juta, income summary 5 juta gitu ya. Di sini berarti di ledgernya, ini ledger income summary ya. Dari pembalik sini income summary 8 juta. Kemudian dari pembalik revenue income summary 5 juta. Nah, kemudian berarti saldonya berapa? 3 juta di debit atau di kredit? 3 juta. Di debit. Di debit kan, di debit 3 juta. Berarti di jurnal penutupnya ya income summary-nya di debit atau di kredit supaya saldonya 0. Di kredit. Di kredit, benar. Jadi kita pindah ke income summary. Income summary pada apa? Sama, pada equity. Sebesar berapa, Mas? Sama, sebesar 3 juta juga. Terus bedanya apa, Mas, sama yang sebelumnya? Nah, bedanya di sini deh. Ketika kondisinya dia untung, ya ini kan kondisi untung ya, jurnal penutup yang pertama ini ya. Ketika kondisinya dia untung, kamu lihat equity-nya 3 juta ini bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah. Kenapa? Karena equity ya bertambahnya di sisi di kredit kan, equity di kredit berarti dia bertambah. Nah, kalau di jurnal penutup yang rugi, kamu lihat di sini equity-nya di debit atau di kredit? Di debit. Nah, kalau di debit berarti equity-nya plus atau minus? Minus kan? Dia mengurangi equity. Nah, berarti kalau dia mengurangi equity, kondisinya dia rugi gitu. Gitu. Seputar jurnal pembalik dan juga jurnal penutup. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti selain ini ada juga depreciation, depresiasi terhadap supplies ya kan. Oh ini kan ada supplies expense juga ya kan. Nanti harus pada oh itu jurnal penyesuaian sih enggak sorry. Nah, ini misalnya ada supplies expense juga itu dimasukin itu bisa juga. Jadi nanti tergantung kondisi soalnya seperti apa, tapi dia kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi dibalik dilangkum dalam income summary saldonya berapa, kemudian kita tutup income summary-nya pada equity. Ya, kalau equity-nya di kredit berarti kondisinya dia sedang untung kan, equity-nya bertambah nih di kredit. Tapi kalau equity-nya di debit berarti kondisi perusahaannya sedang rugi, sehingga dia akhirnya menggerus equity-nya berkurang. Sudah. Kak, nanti kalau aku minta soal, kan aku pernah ngerjain nih, nanti aku fotoin, nanti aku minta soal yang kayak gitu, biar aku buat sendiri, bisa nggak, Kak? Soalnya kan di gurunya tuh kadang, gurunya mintanya tuh dibahas bareng-bareng gitu loh, Kak. Berarti minta soal tuh buat latihan gitu maksudnya? Ya. Boleh nanti aku ambilin dari buku aja gimana? Aku kasih buku. Iya, nggak apa-apa. Apa? Terusnya aku juga ambilnya dari buku kok, Kak. Ada kunci jawabannya nggak bukumu? Nggak tahu, enggak. Nah, itu mungkin. Bukunya apa kalau boleh tahu? Bukunya gurunya nggak, cuma difotoin doang, Kak. Terus nanti gitu. dikasih. Satu soal itu buat semua jurnal gitu. Oke. Sampai satu siklus selesai ya berarti ya, dari mulai jurnal. Ya oke. Nanti coba aku cariin soalnya, sama nanti coba aku cariin kunci jawabannya gitu ya. Oke. Ya, makasih ya, Kak. Oke, tapi mungkin nggak bisa malam ini ya, karena tadi Ya, nggak apa-apa. mati ya. Oke, nanti kalau misalnya nggak nyala ya aku coba. Iya. Kalau kayak kemarin aku tanya-tanya soal gitu nggak apa-apa kan, Kak? Nggak apa-apa, cuman kita bahasnya waktu meet gitu. Karena oh iya itu soal yang gitu belum kita bahas waktu meet loh. Iya. Terakhir kamu itu. Kita bahas waktu meet sekalian aja. Itu jawabannya juga nggak ada, Kak. Oh gitu. Iya, harusnya tuh 3 juta. Kayaknya soalnya juga nggak satu bendel soal 1 tahun itu ada yang nggak ada jawabannya gitu. Walah, ya coba deh. Harusnya jawabannya 3.235.000.
Itu yang pajak ya? Cuman itu Yang pajak ini ya? yang apa sih namanya? Iya pajak bener. Oh ya, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Tapi kalau yang kayak yang terakhir yang kamu malam-malam banget itu kayaknya aku agak nggak bisa jawab kalau malam banget kan. Ingat Oh, nggak nggak ya? apa-apa, Kak. Maksudnya tanya aja gitu. Oh ya, nggak apa-apa kalau misalnya aku sempat jawab ya aku jawab. Kalau misalnya waktu itu aku belum sempat jawab ya Nah, kalau jawabnya besoknya juga nggak apa-apa. Cuman ya waktu itu kayak, soalnya kalau besoknya tuh pasti lupa lagi, nggak tanya. Jadi udah tanya tadi oke oke jawabnya kapan-kapan juga nggak ya ya apa-apa nggak sih apa-apa. sebenarnya. Oke oke. Karena Iya. maksudku kan kalau kita Maaf ya, jawab waktu Kak. ini nggak apa-apa santai aja. Kayak misalnya kalau kamu ada pertanyaan gitu kan, kamu langsung tanyain aja nggak apa-apa gitu. Kamu kumpulin nanti waktu meet misalnya kamu Mas pertemuan besok kita bahas soal yang aku tanyain ya Mas gitu juga nggak apa-apa. Itu ya. Iya, iya, iya. Oke, sip. Oke. Udah ditelepon lagi, Kak, sama mama. Ini kamu di luar atau gimana? Ya udah, makasih ya, Kak. Akhiri ya. Aku tutup. Terima kasih. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berdoa ya.